berserah diri kepadamu. Surah Al-Baqarah 128. Doa itu tidak sia-sia, Allah kabulkan. Hingga hari ini, kita menyebut nama Ismail dalam salat, dalam khutbah, dan dalam bacaan Al-Quran. Nama beliau diabadikan dalam sejarah, bukan karena kekuasaan duniawi, tetapi karena ketaatan dan tauhid yang beliau pegang teguh. Keempat, janji Allah terhadap orang-orang yang mengikuti jalan para nabi, termasuk Nabi Ismail. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 55, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal yang saleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Artinya, siapapun yang meniti jejak Ismail dalam iman, kesabaran, dan amal saleh, maka ia pun termasuk dalam janji agung ini. Maka warisan Nabi Ismail bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk diwarisi secara ruhani dan diamalkan dalam kehidupan. Ia bukan nabi dengan mukjizat besar yang menghebohkan zaman, tapi justru nabi dengan keteladanan yang tenang dan dalam, yang bekasnya menembus masa dan mengakar dalam syariat. Dan dari sini kita akan masuk pada penutup dari serial ini. Di episode berikutnya, kita akan menyimpulkan pelajaran-pelajaran besar dari seluruh perjalanan hidup Nabi Ismail alaihissalam dan apa maknanya bagi hidup kita hari ini. Karena warisan Nabi Ismail janji yang telah ditegaskan dalam wahyu dan ditegakkan dalam sejarah umat Islam, Nabi Ismail alaihissalam termasuk dalam daftar para nabi yang diberi janji khusus oleh Allah, sebagaimana disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 176. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diberikan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak-anak keturunannya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ismail bukanlah sosok kecil dalam sejarah kenabian. Ia adalah bagian dari mata rantai utama risalah yang berujung pada Nabi Muhammad, dan janji Allah untuk meninggikan para nabi ini tetap berlaku, termasuk meninggikan jejak dan ajaran Ismail di muka bumi. Janji Allah terlihat dalam berbagai bentuk. Pertama, dimuliakannya Ka'bah, rumah yang dibangun Ismail dan Ibrahim sebagai pusat ibadah seluruh umat Islam. Tak ada tempat di muka bumi ini yang 5 kali sehari dijadikan arah kiblat oleh lebih dari 1 miliar orang, kecuali Ka'bah. Dan ini adalah warisan Ismail yang nyata dan abadi. Kedua, kemuliaan dalam keturunan. Allah pilih Nabi Muhammad, penutup para nabi, dari keturunan Ismail. Ini bukan hanya kehormatan bagi Nabi Muhammad, tapi juga bentuk pemuliaan terhadap leluhurnya, termasuk Ismail. Sejarah membuktikan bahwa Ismail adalah jalur yang disucikan oleh Allah untuk membawa cahaya terakhir ke seluruh umat manusia. Ketiga, janji Allah terlihat dalam penjagaan terhadap ajaran tauhid yang diajarkan Ismail. Meskipun zaman berganti dan berbagai ideologi datang silih berganti, ajaran La ilaha illallah tetap berdiri kokoh. Ini adalah buah dari doa Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya Rob kami, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah dari anak cucu kami umat yang berserah diri kepadamu. Surah Al-Baqarah 108. Doa itu tidak sia-sia, Allah kabulkan. Hingga hari ini, kita menyebut nama Ismail dalam salat, dalam khutbah, dan dalam bacaan Al-Quran. Nama beliau diabadikan dalam sejarah, bukan karena kekuasaan duniawi, tetapi karena ketaatan dan tauhid yang beliau pegang teguh. Keempat, janji Allah terhadap orang-orang yang mengikuti jalan para nabi, termasuk Nabi Ismail. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 55, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal yang saleh,
bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Artinya, siapapun yang meniti jejak Ismail dalam iman, kesabaran, dan amal saleh, maka ia pun termasuk dalam janji agung ini. Maka warisan Nabi Ismail bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk diwarisi secara ruhani dan diamalkan dalam kehidupan. Ia bukan nabi dengan mukjizat besar yang menghebohkan zaman, tapi justru nabi dengan keteladanan yang tenang dan dalam, yang bekasnya menembus masa dan mengakar dalam syariat. Dan dari sini kita akan masuk pada penutup dari serial ini. Di episode berikutnya, kita akan menyimpulkan pelajaran-pelajaran besar dari seluruh perjalanan hidup Nabi Ismail alaihissalam dan apa maknanya bagi hidup kita hari ini. Bukan hanya sejarah, tapi himpunan nilai-nilai kehidupan yang relevan untuk setiap zaman. Mari kita renungkan beberapa hikmah abadi dari perjalanan beliau. 1. Ketaatan total kepada Allah. Nabi Ismail menunjukkan bahwa perintah Allah harus dilaksanakan sepenuhnya, meski terasa berat. Saat disuruh bersiap untuk disembelih, beliau menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Qasas Safat 102. Ini bukan ketaatan biasa, melainkan penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Dalam kehidupan kita, mungkin tidak ada perintah seperti itu, tetapi kita diuji dengan hal-hal seperti salat di tengah kesibukan, meninggalkan riba, menjaga pandangan, atau jujur dalam pekerjaan. Meneladani Ismail adalah melaksanakan perintah itu dengan ridha. 2. Kesabaran yang mendalam. Ismail hidup dalam ujian sejak kecil, dari ditinggal di lembah tandus, hidup dalam keterasingan, hingga menghadapi ujian nyawa. Namun ia sabar tanpa keluhan. Sifat ini sesuai dengan pujian Allah dalam Al-Quran surat Maryam ayat 54-55, bahwa Ismail adalah seorang yang benar janjinya, dan ia adalah seorang rasul dan nabi. Hari ini banyak orang diuji, kehilangan pekerjaan, penyakit, fitnah, kesempitan hidup. Maka kesabaran Ismail bukan kisah masa lalu, tapi cermin keteladanan masa kini. 3. Peran sebagai pembina keluarga dan masyarakat. Ismail alaihi salam hidup di tengah masyarakat Arab yang belum menerima wahyu, namun ia tetap membawa nilai tauhid dan mengajarkan salat serta zakat kepada keluarganya. Ini adalah pelajaran penting. Dakwah dimulai dari rumah. Seorang ayah, pemuda, atau ibu rumah tangga bisa menjadi penerus misi ini, membangun keluarga yang mencintai ibadah dan nilai-nilai Islam, sebagaimana dilakukan Nabi Ismail. 4. Tauhid sebagai prioritas utama. Ismail tidak meninggalkan warisan harta, tapi ia tinggalkan jejak tauhid. Ka'bah yang ia bangun bersama Ibrahim bukan sekadar bangunan, tapi pusat peradaban Islam. Hari ini, siapapun yang menjaga kemurnian akidah, berarti ia ikut menjaga warisan Nabi Ismail. 5. Menerima takdir dengan ridha. Ismail tidak memilih dilahirkan di lembah tandus, tidak meminta dijadikan ujian sembelih, tapi ia menerima semua itu sebagai bentuk cinta kepada Allah. Inilah pelajaran besar, ridha terhadap takdir, karena Allah selalu punya rencana yang lebih baik. Setiap pelajaran dari Nabi Ismail alaihi salam adalah cahaya bagi hati yang ingin hidup dalam keikhlasan dan ketaatan. Allah tidak mengangkat beliau sebagai nabi karena kekayaan, kekuasaan, atau ketenaran, tapi karena kesungguhan hati dalam ibadah dan ketundukan mutlak kepadanya. Dan pelajaran inilah yang akan kita rangkum dan simpulkan dalam penutup kisah ini. Dalam episode berikutnya, kita akan menoleh kembali seluruh perjalanan Nabi Ismail alaihissalam dalam satu kesatuan narasi untuk menguatkan kembali iman dan tujuan hidup kita. Karena setiap fragmen dari kehidupan Nabi Ismail alaihissalam adalah jalan bagi siapa saja yang ingin meniti hidup dalam cahaya tauhid dan ketaatan. Saat kita menyusuri kembali jejak beliau,
kita menemukan sosok anak yang sabar, pemuda yang bertauhid, ayah yang mendidik, dan nabi yang menjaga nilai-nilai wahyu meski dalam kondisi yang sangat terbatas secara duniawi. Ismail alaihissalam tidak hidup di istana, tidak memimpin bangsa besar, tidak memiliki kitab suci, tetapi ia menjalani semua yang Allah tetapkan dengan jiwa yang tenang dan hati yang tunduk. Jejak ini menjadi cermin untuk setiap mukmin. Apakah kita hari ini sudah menjadi anak yang taat seperti Ismail kepada Ibrahim? Apakah kita sudah siap menjadi pribadi yang berserah diri kepada takdir Allah tanpa keluhan? Apakah kita sudah menjadi bagian dari penjaga risalah Islam, setidaknya dalam rumah kita sendiri? Kehidupan Nabi Ismail mengajarkan bahwa kesuksesan hidup bukan diukur dari gemerlap dunia, tetapi dari sejauh mana kita jujur terhadap janji dengan Allah. Sebagaimana Allah puji beliau dalam surah Maryam, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail dalam kitab, sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan ia adalah seorang Rasul dan Nabi. Maryam 54. Janji kepada Allah yang dimaksud bisa berupa komitmen salat, menjaga akhlak, menepati amanah, atau berdakwah sesuai kemampuan. Ketika semua itu dilakukan dengan kesabaran dan ikhlas, maka seseorang telah meneladani Ismail, meski ia bukan nabi. Selain itu, dari Nabi Ismail alaihissalam, kita juga belajar bahwa ibadah bukan hanya soal diri sendiri, tapi membangun peradaban. Apa yang beliau bangun bersama ayahnya, Ka'bah, menjadi tempat berkumpulnya umat dari seluruh penjuru dunia hingga hari kiamat. Dan semua itu berawal dari ketaatan dalam sunyi, dari lembah yang tandus tanpa saksi dunia, tapi disaksikan oleh langit. Hikmah lain yang besar adalah perjalanan hidup yang penuh ujian, jika dihadapi dengan sabar dan iman, akan menjadi sumber keberkahan jangka panjang. Kisah Nabi Ismail tak hanya dibaca, tapi diulang setiap tahun dalam ibadah haji dan Idul Adha. Ini menunjukkan bahwa keteladanan sejati akan selalu hidup dalam ingatan umat. Dan ketika Rasulullah datang sebagai nabi terakhir, beliau menyempurnakan risalah yang telah diletakkan dasarnya oleh Ismail, seakan menyatukan seluruh mata rantai tauhid dari Ibrahim, Ismail, hingga akhir zaman. Maka, siapapun yang mengikuti Rasulullah, sesungguhnya ia juga sedang mengikuti jalan Ismail. Kita telah sampai di titik reflektif ini, bahwa kisah Ismail adalah kisah tentang sabar, taat, dan peran besar dalam sunyi. Dan semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk membawa nilai-nilai itu ke dalam kehidupan kita. Namun kisah ini belum benar-benar usai. Masih ada yang penting untuk kita gali. Bagaimana posisi Nabi Ismail alaihissalam dalam syariat Islam hari ini, terutama dalam ibadah haji dan pengorbanan. Dua ibadah besar yang senantiasa menghidupkan semangat beliau di tengah umat. Itulah ibadah haji dan kurban, dua syiar utama dalam Islam yang secara langsung berkaitan dengan Nabi Ismail alaihissalam. 1. Jejak Nabi Ismail dalam ibadah haji. Salah satu rukun Islam yang agung ini tak lepas dari perjuangan keluarga Ibrahim dan Ismail. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah Bakkah, ia bukan hanya sedang menguji keteguhan hati, tapi juga sedang meletakkan fondasi pusat peribadatan umat manusia hingga akhir zaman. Saat Hajar berlari antara Bukit Syafa dan Marwah untuk mencari air bagi Ismail kecil, Allah abadikan perjuangan itu menjadi salah satu rukun dalam ibadah haji, sa'i. Setiap muslim yang berhaji akan mengulangi langkah-langkah itu, menghidupkan kembali kenangan perjuangan dan tawakal seorang ibu untuk anaknya, dan betapa Allah menjawab usaha dengan munculnya mata air Zam-Zam. Dan siapa yang menjaga Zam-Zam? Nabi Ismail lah yang tumbuh besar di lembah itu, lalu tinggal, menikah, dan menjadi penjaga tanah suci, sebagaimana disebutkan oleh para mufassir. 2. Jejak Nabi Ismail dalam ibadah kurban. Peristiwa paling monumental dalam hidup Nabi Ismail
adalah saat beliau bersedia disembelih karena perintah Allah. Perintah yang sangat berat itu menjadi ujian bagi ayah dan anak, dan mereka lulus dengan sempurna. Allah menurunkan seekor hewan sebagai pengganti, dan dari sanalah ibadah kurban menjadi syariat tahunan bagi umat Islam. Dalam surah As-Saffat, Allah berfirman, "Dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar." QS As-Saffat 107. Setiap tahun, jutaan umat Islam menyembelih hewan kurban untuk meneladani ketaatan dan keikhlasan Nabi Ismail dan Ibrahim. Ini bukan sekadar penyembelihan hewan, tapi peringatan tentang bagaimana manusia harus siap mengorbankan apa yang ia cintai demi Allah. 3. Ka'bah. Simbol pengabdian yang dibangun bersama Nabi Ismail tidak hanya hidup di sekitar Ka'bah, tapi ia turut membangunnya bersama ayahnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 127 disebutkan, "Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan fondasi Ka'bah bersama Ismail, mereka berdoa, 'Ya Rob kami, terimalah dari kami amalan ini.'" Jejak itu tak hanya fisik, ia membekas dalam doa, penghambaan, dan pengorbanan, dan kini menjadi bagian dari fondasi peradaban Islam. Setiap ibadah haji dan umrah, setiap salat yang menghadap kiblat, semuanya menghidupkan kembali warisan Ismail. 4. Nilai abadi dalam syariat. Kehadiran Ismail alaihi salam dalam syariat Islam menunjukkan bahwa agama ini bukan hanya kumpulan hukum, tapi kisah pengorbanan, kesetiaan, dan cinta kepada Allah. Dari perjalanan Ismail, lahirlah praktik-praktik ibadah yang bukan hanya ritual fisik, tapi latihan spiritual untuk menumbuhkan takwa. Dan inilah keistimewaan syariat Islam, selalu terhubung dengan sejarah para nabi, sehingga ibadah tak pernah kering dari makna dan keteladanan. Dalam episode berikutnya, kita akan memasuki dua bagian akhir dari serial ini, yaitu bagaimana Nabi Ismail dimuliakan dalam Al-Quran dan Hadits, dan apa maknanya bagi kita sebagai umat Muhammad yang mewarisi ajaran beliau. Wadi abadi. Sebab Nabi Ismail itulah ibadah haji dan kurban, dua syiar utama dalam Islam yang secara langsung berkaitan dengan Nabi Ismail alaihi salam. 1. Jejak Nabi Ismail dalam ibadah haji. Salah satu rukun Islam yang agung ini tak lepas dari perjuangan keluarga Ibrahim dan Ismail. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah Bakkah, ia bukan hanya sedang menguji keteguhan hati, tapi juga sedang meletakkan fondasi pusat peribadatan umat manusia hingga akhir zaman. Saat Hajar berlari antara Bukit Syafa dan Marwah untuk mencari air bagi Ismail kecil, Allah abadikan perjuangan itu menjadi salah satu rukun dalam ibadah haji, sa'i. Setiap Muslim yang berhaji akan mengulangi langkah-langkah itu. Menghidupkan kembali kenangan perjuangan dan tawakal seorang ibu untuk anaknya, dan betapa Allah menjawab usaha dengan munculnya mata air Zam-Zam. Dan siapa yang menjaga Zam-Zam? Nabi Ismail lah yang tumbuh besar di lembah itu, lalu tinggal, menikah, dan menjadi penjaga tanah suci, sebagaimana disebutkan oleh para mufassir. 2. Jejak Nabi Ismail dalam ibadah kurban. Peristiwa paling monumental dalam hidup Nabi Ismail adalah saat beliau bersedia disembelih